Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Ridwan Rafsanjani dari Hubungan Internasional Universitas Mataram. Kali ini saya akan membahas isu populasi di negara berkembang dengan studi kasus bonus demografi Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah guys, pembagian antara negara maju dan berkembang sejatinya telah menjadi hal yang biasa kita dengar hingga saat ini. Perbedaan antar kedua kategori tersebut tentunya dapat dilihat secara signifikan di mana masing-masing kategori memiliki karakteristiknya sendiri. Dalam hal ini, karakteristik untuk negara berkembang bisa dilihat dari tingkat Human Development Index yang masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena di negara berkembang, pemerintahnya masih belum mampu untuk memberikan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi sebaik negara maju. Dan biasanya, kondisi perpolitikan di negara berkembang cenderung tidak stabil. Beda dengan negara maju, terdapat masalah populasi di negara berkembang, yaitu tingkat angka kelahiran dan kematian yang sama-sama tinggi, di mana setiap masyarakat memiliki banyak anak, tapi harapan hidup di negara berkembang rendah, karena melonjaknya populasi tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas-fasilitas sosial yang baik. Seperti yang telah disebutkan tadi, isu populasi menjadi salah satu isu kompleks yang harus dihadapi oleh negara berkembang. Hal tersebut harus ditanggapi serius oleh pemerintah, mengingat jumlah populasi akan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Salah satu fenomena yang muncul dari keberadaan isu populasi ialah fenomena bonus demografi. Jadi, bonus demografi itu apa sih? Dan bagaimana sih fenomena bonus demografi yang terjadi di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut. Secara umum, bonus demografi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Nah, perbandingan penduduk usia produktif dengan non-produktif disebut dengan rasio beban tanggungan atau dependency ratio. Sehingga semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sehingga bonus demografi semakin sulit dicapai. Tingginya angka rasio beban tanggungan merupakan faktor penghambat pembangunan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum produktif. Sebaliknya, apabila tanggungan penduduk yang kecil, akan lebih mudah memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Pada negara dengan rasio ketergantungan penduduk yang rendah, terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya, sekaligus menjadi peningkatan kualitas hidup yang selanjutnya akan meningkatkan angka harapan hidup atau life expectancy negara tersebut. Indonesia sebagai negara keempat dengan penduduk terbesar di dunia, namun dalam arah sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonominya ternyata belum dapat mengimbangi laju peningkatan populasi penduduk. Tingginya jumlah penduduk Indonesia dikarenakan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk di daerah atau provinsi. Indonesia sendiri telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2012 loh, dan bergerak menuju terbukanya jendela peluang pada periode 2020 hingga 2030. Di mana struktur penduduk didominasi oleh mereka yang berusia produktif. Indonesia sedang menuju tahapan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang. Penurunan angka kelahiran dan angka kematian telah mempengaruhi struktur umur penduduk. Hasil proyeksi 2020 hingga 2030 memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun semakin mengecil, sedangkan proporsi penduduk kelompok umur produktif yaitu 15-64 tahun akan semakin membesar, sementara lansia perlahan-lahan juga semakin meningkat. Kondisi ini akan mempengaruhi angka beban tanggungan. Bonus demografi dapat dilihat dengan parameter dependency ratio yang cukup rendah, yaitu mencapai 44. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif, hanya akan menanggung sekitar 44 penduduk tidak produktif. Bonus demografi mencapai puncak terjadi jika rasio beban tanggungan berada pada titik terendah. Masa ini jika dikaitkan dengan ekonomi akan menghasilkan bonus demografi, yaitu keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan kelahiran dalam jangka panjang. Rasio ketergantungan yang terus menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020 hingga 2030.
Periode 2020 hingga 2030 inilah yang disebut sebagai the window of opportunity untuk Indonesia. Dikatakan bonus karena tidak terjadi terus-menerus melainkan hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun dan tidak akan bertahan lama. Bonus demografi mulai di Indonesia pada tahun 2012 loh dan akan berakhir pada tahun 2030 mendatang. Namun bonus demografi tidak terjadi bersamaan di semua daerah di Indonesia. Struktur bonus demografi yang terjadi di setiap daerah Indonesia juga berbeda satu dengan yang lainnya. Maka perlu dilakukan kajian untuk memaksimalkan usia produktif di tiap-tiap daerah. Dan juga perlu diketahui bahwa di satu sisi bonus demografi dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar penduduknya bekerja, tapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika penduduknya banyak yang tidak bekerja. Mereka termasuk usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja. Nah guys, bonus demografi ini bisa diibaratkan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa sangat menguntungkan jika kualitas sumber daya manusianya baik, namun bisa menjadi petaka jika kualitas sumber daya manusianya rendah. Nah, terdapat beberapa faktor nih yang menentukan keberhasilan dari bonus demografi yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya, yang pertama, adanya pendidikan. Pendidikan merupakan komponen paling utama karena pendidikan akan mengubah pola pikir suatu bangsa menjadi lebih baik dan terarah. Dalam usaha meningkatkan kualitas anak muda sebagai penduduk produktif di masa mendatang, salah satu usaha yang tepat adalah dengan menyediakan kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Kemudahan akses pendidikan yang didukung oleh prasarana pendidikan yang lengkap serta tenaga pendidik yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Yang kedua yaitu faktor kesehatan. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan setiap manusia memerlukan kesehatan. Contohnya, pemerintah saat ini sedang berupaya memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dengan berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan diluncurkannya BPJS. Ketiga, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat berperan karena merupakan lahan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah harus mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih kreatif untuk menciptakan pekerjaan. Faktor yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap bonus demografi dan pembangunan. Semakin sedikit penduduk, semakin mendukung adanya bonus demografi. Pemerintah melalui BKKBN saat ini giat memberikan pencerahan terhadap masyarakat guna mengurangi jumlah kelahiran dengan program KB. Nah, teman-teman, kemudian ada juga nih syarat-syarat supaya bonus demografi dapat mencapai sasaran, yaitu yang pertama, adanya peningkatan kualitas penduduk yang baik. Nah, yang kedua, terdapat suplai tenaga kerja produktif yang besar, diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang besar pula, sehingga peningkatan pendapatan per kapita penduduk dapat tercapai. Nah, yang ketiga, tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk kegiatan yang lebih produktif. Yang keempat, jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Yang kelima, upaya peningkatan kesehatan remaja terutama kesehatan reproduksi dan penanggulangan perilaku yang tidak sehat seperti seks bebas, alkohol, narkoba, dan kenakalan remaja yang lainnya. Nampaknya sekian nih informasi dari saya mengenai bagaimana sih isu populasi di negara berkembang dengan fokus pembahasan bonus demografi di Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.